Halo dan selamat siang kepada kita semua. Nama saya Javier Nugraha Sawanat dengan NIM 2502002 Hari ini saya akan menjawab soal-soal mid exam dari BINUS. Di sini ibu dosen saya yaitu Ibu Heruna yang sudah mengasihkan soal kepada kita dan soalnya cuma satu yaitu nomor 6 karena disuruh ya teman-teman. Dan Ibu Heruna ini disuruh kita untuk mencari langkah-langkahnya dan atau cara dan jawaban juga untuk nomor 6. Dan di sini saya sudah bikin soalnya dan langkah-langkah dan cara jawabannya juga ya. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Nah, ini ya soalnya ya teman-teman, soal nomor 6. Oke, kita langsung mulai saja, kita mulai baca. Nah, soal nomor 6. Asam klorida dapat bereaksi dengan logam besi menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya Fe dan kurung S, H plus HCl dan kurung L. Ini ero ya teman-teman, ero. Nah, Fe, Cl3 dan kurung L plus H2 dan kurung G. Bila direaksikan 10 Gr dan itu gram ya, besi dengan 200 ml itu sebagai mililiter, asam klorida 1,5 m yaitu meter. Berapa mililiter gas hidrogen dihasilkan jika reaksi berlangsung pada temperatur 20 derajat Celcius, tekanan 2 arm. Arm itu sebagai armometer. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya dan caranya ya langkah-langkahnya. Nah, jawaban. Nah, pertama-tama saya di sini bikin ini dulu ya teman-teman, bikin tadinya ini Fe-nya itu ya, Fe dalam kurung S plus HCl dalam kurung L nih ero FeC3. Nah, di sini saya perbarui ya teman-teman, saya perbarui. Oke, saya lupa, saya harus hapus dulu karena ininya keganggu ya. Sorry teman-teman. Nah, pertanyaan tadinya apa? Pertanyaannya adalah, bila direaksikan 10 gram besi dengan 200 ml asam klorida 1,5 m, berapa ml gas hidrogen jika dihasilkan jika reaksi berlangsung pada temperatur 27 derajat Celcius, tekanan 2 arm. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang ini rumusnya ya, rumus dalam reaksinya ya. Rumus reaksinya adalah NFe sama dengan MFe per MR Fe sama dengan MF-nya ini adalah 10 dan MRFE-nya itu adalah 56. Terus kita dibagiin jadi 10 bagi 56 sama dengan 0,18. MRFE ini saya lihatnya di sebuah aplikasi yang untuk mencari rumusnya ya teman-teman. Saya masih kurang mengerti tapi saya sudah cari. Dan di sini, nah dari situ kita cari rumusnya lagi yaitu NHCl. NHCl rumusnya adalah M kali V sama dengan 1,5. Nah ini 1,5 meter yang asam klorida. Nah kali sama dengan volume yang ini 200 ml yang asam klorida. Nah 200 per 1000 karena ml ya ini 1000 ml. Jadi kita harus dibagiin pecahan dulu ya. Nah, ini kita coret, nolnya 2, ini juga coret. Nah, 2 bagi 10, ini 1, ini 5. 5 ya, tuh, 5 ya. Jadi 1,5 kali 1,5 per 5. 1,5 per 5 sama dengan 0,3 mol. Nah, ini masih tetap sama ya teman-teman, masih tetap sama yang di atas ini masih tetap sama. Kalau kalian bosan jangan ikutin aja, ini masih tetap sama ya tuh, masih tetap sama. Cuman bedanya adalah masih tetap sama tapi bedanya adalah 3. Nih, karena kita ininya kita pindahin ya, ininya ke depan di H2. Nah, ini kan 3H2 sudah ya, ini masih tetap. Nah, sekarang yang perlu kita tambahin adalah Fe-nya, Fe, HCl-nya, sama FeCi3-nya.
FeCl3-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita harus tambahin dengan di depannya 2, di depannya 2, di depannya juga 6, di sampingnya H ini ya. Dan di sini juga ditambahin dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk di M sama dengan 0,18, 0,3. 0,18 dan 0,3 ini berasal dari Fe-nya ya, 2 Fe dan 6 HCl-nya ya. Nih. Nah, yang ininya tidak ada karena tidak ada rumusnya ya, rumus ininya senyawanya. Nah, terus yang R-nya adalah yang Fe-nya itu 0,1, yang ini 0,3, ini 0,1, dan ini 0,15. Terus kita dikurangin, karena ada kurang, saya bikin kurang, dan 0,18 ini kurang 0,1. 0,1 ini adalah 0,10, karena satunya di depan. Nah, jadi 0,18 kurang 0,10 sama dengan 0,8. 0,3-nya kita jadi 0 ya, karena ini minus 0. Kalau yang ini tidak ada, ini berarti masih tetap, karena tidak ada nomor angkanya. Jadi tetap saja ini 0,1 sama 0,15. Nah, sekarang kita masuk ke rumus PV NRT. Rumus PV dan RRT ini adalah rumus tekanannya, tekanan temperaturnya, tekanan gasnya ya, temperaturnya. Nah, ini rumusnya, ini masih tetap sama, yang di atas dengan rumusnya ya, masih tetap sama. Nah, P ini adalah, saya tulis di sini, P sama dengan itu adalah 2. P sama dengan 2. Yang V itu masih ini ya, tuh, masih tanda tanya, karena yang perlu dicari itu adalah V. V yang harus dicari. Yang N itu adalah 0,15. 0,15. Yang R itu adalah 0,82. 0,082. 0,082 ya. Kalau yang T itu adalah 300. 300. Nah, pertama-tama kita harus kaliin dulu yang ini. Kita harus kaliin dulu semua, baru dibagi dengan 2. Nah, kita sudah dikaliin semua menjadi 3,69. Karena, kenapa 3,69? Kalau kita lihat di kalkulator, kalau di kalkulator ya, kalau kita kaliin, terserah kalian kalau mau lewat kalkulator atau lewat tulisan, terserah ya. Dan di sini saya cuma lihat 0,15 kali 0,82. 0,082. Nah, pertama-tama kalau kalian mau, terserah mau bagiannya mana, full duluan untuk dikaliin antara 0,15 atau 0,82 atau juga 300, karena ini perkalian, kecuali tambahan atau kurangan ya. Nah, kalau saya, menurut saya ini langsung saja. Di sini kan saya 0,15 kali 0,82 sama dengan 0,0123. Bisa itu dikaliin dengan 300 sama dengan 369. Nah, seperti sama ya dengan sini. Nah, tuh 3,69. Berarti tinggal 2V sama dengan 3,69. Sekarang kita 2-nya dipindahin ke sini. Jadi sama dengan V sama dengan 3,69 per 2. 3,69 per 2 ya. Nah, apa jawabannya V sama dengan 3,69 per 2 ini? Jawabannya adalah, ini masih tetap sama, yang tadi sama. Nah, sama dengan 1,85 liter. Kenapa? Ini masih liter ya teman-teman, berarti liter ini kita harus ubah ke mililiter. Mililiter ya, kita harus ubah, karena ini koma. Nah, ini juga sama ya, ini kita harus ubah dari liter ke mililiter. Dari L ke mililiter, itu kalau kalian tidak tahu, kalian bikin tangga itunya ya. Ya, saya masih hafal nih, liter, desiliter, sentiliter, mililiter.
Kalau ke bawah, ini dikaliin ya. 3. 1, 2, 3. Jadi sama dengan 1000. Kali 1000 ya. Nah, kali 1000. Jadi V sama dengan 1,845 kali dengan 1000. Nah, sini 1,45 kali sama 1000 ya. Nah, jadi sama dengan 1845. Kenapa 1845? Ya, karena ada 1000 ini, 0. Karena kita kali-kali, ya titiknya kita hilangin ya. Yang poinnya, komanya kita hilangin jadi 1845 ml. Oke, jadi jawabannya adalah yang gas hidrogen yang perlu direaksikan adalah 1845 ml ya. Oke semua, sampai di sini sajalah. Saya sudah kasih tauin jawabannya, langkah-langkahnya dan juga caranya. Dan doain semua supaya saya bisa mendapatkan nilai skor bagus buat mid exam ini ya teman-teman. Oke semua, terima kasih dan sampai jumpa ya. Bye.